Lo jual, gua borong abis. Tidak ada istilah damai di atas materai 6000. Jeblosin pimpinan dan Korlap 212 ke penjara, kata Dewi. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Tidak kasih kendor. Politisi PDIP ini sebut tidak ada damai di atas materai 6000. Sebenarnya, ada yang menyarankan agar kedua belah pihak antara PDIP dan kelompok pembakar bendera PDIP ini damai saja. Ya sebenarnya mau begitu sih. Tapi kalau melihat kelakuan kelompok ini, tentu banyak yang kesal dan emosi. Berkali-kali mereka membuat kegaduhan dan berusaha memancing permusuhan lewat ucapan, statement maupun perbuatan. Salah satunya adalah saat membakar bendera PDIP saat demo menolak RUU HIP pada hari Rabu lalu. Mereka menyangkal dan berusaha mengelak padahal jelas-jelas semua tudingan itu mengarah ke mereka sendiri. PDIP pun bakal mengambil jalur hukum untuk menindak pelaku pembakaran bendera partainya. Politisi PDIP Dewi Tanjung juga ikut menyoroti kasus pembakaran bendera PDIP tersebut. Lewat akun Twitternya, Dewi menghimbau rekan-rekannya melawan pihak yang membakar bendera PDIP. Dia mengaku merasa terganggu dengan aksi pembakaran tersebut. Kepada seluruh teman-teman, lawan mereka 212 Khilafah yang telah membakar bendera Partai PDI Perjuangan. Kita tidak pernah mengganggu mereka, tetapi merekalah yang mengganggu, kata Dewi. Dia menyatakan tidak akan berdamai dengan kelompok yang membakar bendera PDIP. Dia berharap ketua kelompok pembakar bendera PDIP diproses hukum. Lo jual, gua borong abis. Tidak ada istilah damai di atas materai 6000. Jeblosin pimpinan dan Korlap 212 ke penjara, kata Dewi. Mengenai kata Novel Bamukmin yang berharap PDIP tidak terlalu berlebihan atau lebay menyikapi kasus pembakaran bendera tersebut, justru kelompok penjual agama ini sudah berkali-kali bikin masalah. Makanya kali ini mereka harus berhadapan dengan hukum. Silap atau hilap itu cukup sekali 2 kali. Kalau berkali-kali sampai tak terhitung pakai tangan lagi, ini namanya sengaja cari gara-gara. Kalau mau cari gara-gara, silahkan berhadapan dengan hukum. Kalau gentleman tidak melarikan diri, barulah cari gara-gara beneran. Novel mengatakan, masa aksi tolak RUU HIP tidak membakar bendera PDIP. Mereka membakar lembaran plastik bersablon kepala banteng mirip salah satu logo partai di Indonesia. Yang dibakar itu juga bukan bendera, hanya berupa lembaran plastik yang mirip tercetak logo atau gambar kepala banteng seperti salah satu partai yang berada di Indonesia, katanya. Lembaran plastik mirip kepala banteng? Oke, jadi itu apa? Coba jelaskan dulu itu plastik apa? Ngapain pula bawa-bawa plastik itu? Ketemu di mana? Kalau misalnya ketemu di jalan, ketemu di mana tepatnya plastik itu? Dan yang paling penting adalah, ngapain plastik itu ikut dibakar bareng bendera PKI? Ini namanya kebodohan mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Cara ngeles pun amatiran banget. Saya yakin mereka tak akan bisa jawab. Udah gemeteran, jadinya asal ngomong. Ada yang bilang itu plastik, ada yang bilang tidak tahu, ada yang bilang mungkin penyusup, ada yang minta bijaksana, ada yang minta jangan berlebihan, ada yang teriak siaga 1. Hanya selang 1 hari saja berbagai macam alasan kayak gado-gado keluar. Mereka mungkin tidak menduga PDIP bakal menarik urusan ini hingga panjang. Saya juga tidak menyangka. Tapi proses hukum sudah cukup bijaksana. Kalau kelompok mereka yang tersinggung, lain lagi ceritanya. Malah main demo hingga rusuh. Itu beda beradab dengan bertingkah kayak orang tak beradab. Terlepas apapun yang terjadi, PDIP menang telak di sini. Kelompok sebelah rugi bandar. Masyarakat umum sudah pada bodoh amat dan muak dengan aksi mereka. Ditambah ngotot bikin demo di masa pandemi begini. Mereka tak dapat simpati, malah dapat hujatan. Mereka sepertinya sudah salah cari lawan.
Ini adalah akibat dari sikap lupa diri dan besar kepala karena merasa dibiarkan bebas selama ini. Ternyata ketemu lawan yang tak terima dan siap seruduk. Kelompok pendek akal ya begitulah, cuma andalkan otot dan mulut. Mungkin kelompok sebelah sudah siap melawan secara frontal, tapi ragu juga sih, secara mereka ini pengecut yang kebetulan sok berani. Junjungannya aja penakut, apalagi pengikutnya. Tapi PDIP tidak akan sebodoh itu meladeni frontal. Pakai jalur hukum, itulah pejuang dewasa dan logis. Mungkin pelakunya nanti tertangkap dan dikenai ghost protokol, tidak diakui, dianggap penyusup, diratna sarumpaitkan. Apapun itu, mereka kalah. Itu sudah cukup bikin mereka malu. Bagaimana menurut Anda? Kepada seluruh teman-teman, lawan mereka 212 Khilafah yang telah membakar bendera Partai PDI Perjuangan. Kita tidak pernah mengganggu mereka, tetapi merekalah yang mengganggu, kata Dewi. Dia menyatakan tidak akan berdamai dengan kelompok yang membakar bendera PDIP. Dia berharap ketua kelompok pembakar bendera PDIP diproses hukum. Lo jual gua borong habis. Tidak ada istilah damai di atas materai 6.000. Jeblosin pimpinan dan Korlap 212 ke penjara, kata Dewi. Mengenai kata Novel Bang Mukmin yang berharap PDIP tidak terlalu berlebihan atau lebay menyikapi kasus pembakaran bendera tersebut, justru kelompok penjual agama ini sudah berkali-kali bikin masalah. Makanya kali ini mereka harus berhadapan dengan hukum. Silap atau hilap itu cukup sekali 2 kali. Kalau berkali-kali sampai tak terhitung pakai tangan lagi, ini namanya sengaja cari gara-gara. Kalau mau cari gara-gara, silahkan berhadapan dengan hukum. Kalau gentleman tidak melarikan diri, barulah cari gara-gara beneran. Novel mengatakan, masa aksi tolak RUU HIP tidak membakar bendera PDIP. Mereka membakar lembaran plastik bersablon kepala banteng mirip salah satu logo partai di Indonesia. Yang dibakar itu juga bukan bendera, hanya berupa lembaran plastik yang mirip tercetak logo atau gambar kepala banteng seperti salah satu partai yang berada di Indonesia, katanya. Lembaran plastik mirip kepala banteng? Oke, jadi itu apa? Coba jelaskan dulu itu plastik apa. Ngapain pula bawa-bawa plastik itu? Ketemu di mana? Kalau misalnya ketemu di jalan, ketemu di mana tepatnya plastik itu? Dan yang paling penting adalah, ngapain plastik itu ikut dibakar bareng bendera PKI? Ini namanya kebodohan mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Cara ngeles pun amatiran banget. Saya yakin mereka tak akan bisa jawab. Udah gemeteran, jadinya asal ngomong. Ada yang bilang itu plastik, ada yang bilang tidak tahu, ada yang bilang mungkin penyusup, ada yang minta bijaksana, ada yang minta jangan berlebihan, ada yang teriak siaga 1. Hanya selang 1 hari saja berbagai macam alasan kayak gado-gado keluar. Mereka mungkin tidak menduga PDIP bakal menarik urusan ini hingga panjang. Saya juga tidak menyangka. Tapi proses hukum sudah cukup bijaksana. Kalau kelompok mereka yang tersinggung, lain lagi ceritanya. Malah main demo hingga rusuh. Itu beda beradab dengan bertingkah kayak orang tak beradab. Terlepas apapun yang terjadi, PDIP menang telak di sini. Kelompok sebelah rugi bandar. Masyarakat umum sudah pada bodoh amat dan muak dengan aksi mereka. Ditambah ngotot bikin demo di masa pandemi begini. Mereka tak dapat simpati, malah dapat hujatan. Mereka sepertinya sudah salah cari lawan. Ini adalah akibat dari sikap lupa diri dan besar kepala karena merasa dibiarkan bebas selama ini. Ternyata ketemu lawan yang tak terima dan siap seruduk. Kelompok pendek akal ya begitulah, cuma andalkan otot dan mulut. Mungkin kelompok sebelah sudah siap melawan secara frontal, tapi ragu juga sih, secara mereka ini pengecut yang kebetulan sok berani. Junjungannya aja penakut, apalagi pengikutnya. Tapi PDIP tidak akan sebodoh itu meladeni frontal. Pakai jalur hukum, itulah pejuang dewasa dan logis. Mungkin pelakunya nanti tertangkap dan dikenai ghost protokol, tidak diakui, dianggap penyusup, diratna sarumpaitkan. Apapun itu, mereka kalah.
itu sudah cukup bikin mereka malu. Bagaimana menurut Anda?